Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Lemes enggak? Tidak. Ngantuk tidak? Happy semuanya? Oke, biar lebih happy kita tepuk semangat. Oke, siap? Tepuk semangat. Oke, hebat. Kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Sini sayang. Berdoa bareng-bareng. Ayo dipimpin temannya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, terlebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, boleh berdiri. Oke, boleh duduk. Ibu mau absen dulu ya. Yang namanya dipanggil bilang hadir. Aisyah. Oh, Aisyah kenapa? Sakit. Alika. Iya. Alma. Iya. Aluna. Oh, sakit. Anissa Syifa. Iya. Arini. Iya. Arsya. Iya. Bianca. Oke. Bilal. Bilkis. Siap. Farid. Oke. Gani. Iya. Hasna. Siap. Iqbal. Oke. Kayla. Oke. Kiandra. Oke. Kenzi. Oke. Mariam. Oke. Hafisah. Oke. Naira. Siap. Nafia. Iya. Rahma. Iya. Salsa Bella ya. Raisa. Oke. Berarti yang tidak hadir 2 orang karena sakit ya. Lihat di layar kalian. Apa bacaannya? Paham tidak? Apa ini? Tidak. Oh iya, sebelum itu kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2.
siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sudah siap belajarnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Materinya tentang berpikir komputasional, kecerdasan artifisial dan coding. Coding itu yang pertama, ada yang tahu? Baru ya, baru dengar ya? Nah, nanti Ibu kasih tahu. Kita akan belajar bareng-bareng. Dan kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang tahu AI? Tahu. Siapa? Yang suka pakai aplikasi AI itu siapa? Ibu yakin kalian pasti punya HP. Ada yang belum punya HP? Di HP kalian pasti ada aplikasi AI. Misalnya Face Unlock. Tahu Face Unlock? Kalau HP-nya di layarnya dikunci, cara buka kuncinya bisa pakai muka. Nih, pakai muka kebuka. Itu adalah salah satu dari produknya AI. Nah, kita akan belajar ya. Oke, next. Coba, ada yang mau bacain? Kelihatan tidak? Coba Ibu minta Bilal, bacakan Bilal. Coding yang bagian atas. Enggak kelihatan? Sini Bilal. Sini Bilal. Ke depan. Yo Bilal sini. Nah, coba bacakan. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah cara kita memberi instruksi pada komputer agar melakukan tugas tertentu. Bayangkan kamu sedang mengajari temanmu melakukan sesuatu. Coding seperti memberikan langkah-langkah yang sangat jelas dan spesifik kepada komputer. Oke, terima kasih Bilal. Nah, coding adalah memberi instruksi pada komputer. Ya, jadi kita bisa mengatur komputer. Mengatur programnya apa? Dengan cara apa itu? Memberi apa? Langkah-langkah yang jelas dan spesifik dengan cara langkah-langkah yang jelas. Misalnya cara menyalakan laptop, gimana caranya, langkah-langkahnya? Iya, dibuka dulu laptopnya, dipencet apa? Powernya dipencet. Lalu setelah dipencet ada apa di layarnya? Biasanya loading dulu kan? Loading muter-muter gitu kan? Ya, sebelum muncul layarnya, layar laptopnya. Seperti ini. Itu adalah salah satu program yang namanya coding. Memberikan perintah kepada komputer. Coba Ibu tanya lagi, coding adalah apa? Memberikan? Iya, memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Lalu KA, kecerdasan artifisial atau AI, siapa yang mau bacakan? Perempuan deh, ayo sini. Aku lagi katanya. Ayo sayang baca. Sini. Kecerdasan, Bu. Ya, kecerdasan artifisialnya. Kecerdasan artifisial KA adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ini berarti komputer bisa mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan memecahkan masalah tanpa perlu diprogram secara spesifik untuk setiap tugas. Oke, terima kasih cantik. Ya, jadi kalau tadi coding adalah memberikan perintah kepada komputer, KA adalah apa ini? Membuat komputer bisa berpikir seperti apa? Iya, kok bisa ya? Komputer berpikir seperti manusia? Bagaimana caranya tadi? Nih, caranya bisa mengenali pola, membuat keputusan dan bahkan memecahkan masalah. Jadi komputer itu yang kita lihat AI seperti contohnya yang Ibu tadi Face Unlock. Ya, di lock screen kalian Face Unlock itu kan awalnya kita kasih muka kita dulu kan? Kita kasih muka kita dulu sebelum mereka programnya itu mengenali, oh ini mukanya seperti ini.
difoto dulu, klik. Nah, baru dia mengenali. Kalau yang mukanya seperti ini berarti HP-nya bisa kebuka kalau diperlihatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan muka itu, dia tidak akan terbuka. Itu namanya kita sedang mengajari komputer supaya mengenali pola. Pola apa? Iya, pola wajah kita ya. Kalau tanpa itu komputer nggak bakal bisa bekerja, berpikir atau membuat keputusan. Jadi harus kitanya dulu yang kasih. Ini adalah muka saya. Jadi kalau HP-nya melihat muka saya, maka HP-nya akan terbuka. Begitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional? Yang tadi, komputasional itu untuk memecahkan masalah. Seperti tadi, berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Ya. Jadi kita harus memecahkan masalah tertentu yang terstruktur dan logis. Jadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Terus yang kedua, apa ini namanya? Siap masa depan. Iya, supaya kita siap menghadapi dunia digital. Masa depan itu sudah dunia digital. Ya. Kita itu semuanya sudah menggunakan AI, baik sadar atau tidak sadar. Baik dari HP, dari komputer, dari laptop. Di sini ada yang sudah punya sosial media. Apa? Sosial medianya apa? TikTok, apalagi? IG, apalagi? Facebook. Ada lagi? YouTube. Kalau misalnya kita buka Twitter, TikTok, kita kan suka joget-joget ya, iya kan? Terus ada filter ya, ada saran lagunya, iya kan? Iya, ada filter mukanya biar kelihatan cantik, biar kelihatan ganteng. Ada yang bahkan kelihatan jelek, ada ya. Dan itu adalah produk AI. Dia menyarankan filter dan menyarankan lagu-lagu. Ya, terus ada yang punya Spotify. Ada yang tahu? Spotify itu biasanya kalau kita menggunakan menyetel lagu di Spotify, misalnya lagu apa yang hits sekarang ya? JJ Remix. Nah, kalau udah ngeplay itu satu lagu aja, pasti disaranin nextnya itu lagu-lagu yang seperti itu, yang JJ juga. Kalau misalkan kita dengerin murotal misalnya, pasti nextnya itu murotal juga. Karena apa? Karena Spotify itu mengenali pola yang kita cari, pola yang kita putar. Misalnya kita nyari lagu Indonesia Raya misalnya di Spotify, pasti dari situ dia menyarankan lagu-lagu nasional yang lain, lagu wajib nasional yang lain. Dia muncul seperti itu. Jadi ngikutin apa yang kita cari. Kalau misalkan di TikTok kita cari tren-tren TikTok yang joget-joget, pasti pas dibuka TikToknya muncul tren-tren joget lagi, ya kan? Iya, itu adalah dia mengenali pola. Oke, next. Nih, ada 4 pilar berpikir komputasional. Ada yang bisa bacain? Nomor 1 apa? Komposisi. Nomor 2 apa? Pengetahuan. Nomor 3 apa? Abstraksi. Nomor 4 apa? Oke, ada 4 ya. Coba yang pertama apa? Dekomposisi. 2, pengenalan. 3, abstraksi. 4, iya. Yang pertama dulu, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan dan dipahami. Ini tanpa kita pakai komputer pun sudah dilakukan sehari-hari. Misalnya masalahnya
Kamu lapar. Kamu kalau lapar lagi hujan biasanya enak makan apa tuh? Nah, mie-nya soto. Terus pakai sayur biar enak, pakai telur enak tuh kan. Masalahnya adalah bagaimana cara membuat mie? Rebus minyak. Satu. Rebus mie ya? Oke, beli dulu nggak? Beli dulu. Kalau sudah ada langsung direbus ya. Yang pertama, langkah-langkahnya merebus mie dulu, apalagi? Diaduk dulu, bumbunya belum? Mencampur bumbu, direbus dulu mie-nya. Yang pertama, merebus air dulu. Kalau airnya sudah matang, mendidih, baru masukkan mie. Kalau sudah dimasukkan mie-nya, ditunggu sampai matang, ya kan? Terus kalau sudah matang, dituangkan ke mangkok, terus dicampur dengan bumbu, lalu diaduk-aduk, baru boleh dimakan. Iya, proses itu, langkah-langkah itu adalah yang namanya dekomposisi itu langkah-langkah kecil. Misalnya, masalahnya kamu mau bikin jus, pasti potong-potong jusnya dulu, potong-potong buahnya dulu, masukkan ke blender, kasih air, ya kan? Terus baru boleh diminum. Itu adalah langkah-langkah itu namanya dekomposisi. Lalu yang kedua, pengenalan pola atau mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau untuk menemukan solusi yang efisien. Pengenalan pola itu yang seperti tadi Ibu bilang. Kalau kalian mencari sesuatu di TikTok lah gitu, pasti disarankannya apa yang kamu cari, yang biasanya kamu cari. Kalau misalkan kalian nyarinya konten-konten tentang game, siapa yang main game? Iya, gamenya game apa ya? ML? Roblox. Oh iya, Roblox tuh. Roblox itu juga pakai AI loh. Kayak kalian bikin karakternya Ava Roblox itu adalah AI juga. Dipilih-pilih kan itu ya, gimana mukanya, gimana bajunya, itu adalah AI juga. Nah, kalau pengenalan pola ini, kalau kalian mencari Roblox misalnya di media sosial, di TikTok, pasti nanti disarankannya Roblox lagi gitu ya. Kenapa? Karena kalian keseringan mencari konten tentang Roblox. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Jadi abstraksi itu kita fokusnya ke hal yang penting dulu. Seperti tadi kamu ngantuk ya? Minum. Ya, seperti yang tadi kita bahas tentang apa sih tadi tuh? Face lock ya? Ya, yang penting-penting dulu nih, misalkan di Facebook ada pengenalan muka. Pasti muka-muka itu ada yang punya Facebook? Suka posting foto? Enggak. Kalau dulu tuh rame waktu Ibu masih muda tuh. Facebook itu banyak yang posting foto, dan fotonya itu kalau kita misalnya nih, Ibu foto sama siapa namanya sayang? Anissa. Hasna. Misalnya Ibu foto sama Hasna terus diposting di Facebook. Nah, otomatis di Facebook itu fotonya Hasna pasti disarankan username-nya Hasna, akunnya Hasna. Iya kan? Pasti di Instagram juga ada. Kalau misalkan posting foto sama temen, pasti muka temen kamu di foto itu disarankan akun temennya yang mana. Itu adalah termasuk abstraksinya. Algoritma membuat serangkaian penyelesaian masalah secara berurutan. Algoritma itu kita memberikan perintah secara berurutan kepada AI. Oke, next ya.
Nih, ibu punya games. Biar tidak ngantuk. Tadi kelompok 1 mana? Acungkan tangan. Ya, kelompok 2 mana? Ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Ini ibu punya games. Namanya es krim truck. Loh, mana ya? Kita akan belajar game. Ini adalah algoritma, memberikan instruksi perintah yang jelas. Ibu minta kelompok 1 dulu. Ayo, boleh ke depan. Ada 15 kotak. Kamu boleh pilih mau kotak nomor berapa aja. Coba dipilih. Madepnya sini sayang. Nah, mau pilih kotak yang mana? Klik aja. Yuk. Ya, klik. Nggak bisa ya? Ini kan? Nggak bisa. Tujuh ya? Iya. Oke, ini ada anak yang mencari jalan ke ice cream truck. Dia mau beli es krim. Kok nggak bisa di ini sih? Coba, nih ibu contohkan. Kamu di bawahnya ini adalah jalannya. Jadi kamu tinggal pilih, dipindahkan aja. Tuh. Jalan yang maju atau ke atas atau belok. Nah, untuk sampai sini, jalan mana aja yang dipakai? Coba pilih. Next apa? Yang mana? Yang mana dulu? Ini. Coba, benar gak? Yang mana dulu? Yang ini. Tuh. Terus mana lagi? Ini. Mana lagi? Mana lagi? Oke. Yang mana lagi? Terakhir? Oke. Sudah sampai? Tuh, dia jalan tuh. Yeay. Bisa tidak? Oke, coba sekali lagi. Yang mana? Yang ini. Lalu ini. Oke, nextnya apa? Yang ini. Apa lagi? Yang ini. Apa lagi? Oke, jalan gak dia? Wih, jalan. Oke, terima kasih kelompok 1. Duduk. Sekarang kelompok 2. Oke, kita kasih jalannya yang mana dulu? Yang ini. Nah, apalagi? Oke, ini. Apalagi? Ini. Yang mana lagi? Ini. Oke, yang mana lagi?
Yang mana lagi? Oh, ini. Terus terakhir. Siap. Jalan gak dia? Yeay. Oke, boleh duduk. Kelompok 3. Ini gampang nggak? Coba yang pertama yang mana? Ini mah gampang ya, yang tadi terlalu ini. Yang ini? Oh, ini ada tanda panahnya. Terus apa lagi? Ini. Tinggal lurus ya. Terakhir. Oke. Yeay, boleh duduk. Kelompok 4. Yang mana dulu nih? Yang ini. Oke, mana lagi? Ini. Siap. Mana lagi? Yang? Ini. Yang? Oh, ini. Oke. Yang atas. Yang mana? Ini. Tuh. Yo, yang mana? Yang? Ini. Oke. Mana lagi? Ini. Mana lagi? Ini. Oke. Yang mana lagi? Nih. Terakhir yang mana? Yeay, boleh duduk. Kelompok 5. Yang mana? Wah, perjalanannya jauh. Yang mana? Lihat ada tanda panahnya. Yang mana ini? Tuh, oh nggak bisa dia. Oh, dari situ ya, dari atas ya. Oke. Nih, terus. Oh, ini. Terus. Nih. Terus. Nih, terus. Iya, mana lagi? Ini. Siap. Nah, ini terakhir. Bisa jalan gak dia ya? Wih. Sampai. Oke, hebat. Terakhir kelompok 6. 6, ayo. Yo, dia dari atas startnya, belok-belok, berkelok-kelok. Mana dulu? Nih. Oh, nih. Ini dulu. Shoo, ya buntu. Mana ya? Ini. Shoo, dia lepas dulu. Kesini. Oke, mana lagi? Nih. Yang mana ya? Oh, ini. Terus. Nih. Mana lagi? Nih. Iya. Ini benar? Terakhir. Siap, bisa jalan nggak dia? Wih, keren. Boleh duduk. Tadi ini namanya apa?
Ininya apa? Apa? Kita belajar algoritma. Ini adalah game atau proses algoritma. Jadi kita memberikan instruksi yang jelas. Ada lagi yang namanya kita belajar pengenalan pola ya. Ocean. Nah, ini lihat ada robot namanya robot AI. Kita baca dulu. Kelihatan tidak? Kelihatan. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan mengetahui AI, kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja Nah, ini robot AI ini memisahkan antara sampah dan ikan di dalam laut. Ya, kita kasih polanya karena dia nggak bisa mengenali sendiri yang mana itu ikan, yang mana itu sampah. Jadi kita ajarin dulu. Nah, lihat, perkenalkan AI. Nih, lihat. AI itu tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, kita melatih AI ini untuk mengenali pola yang ikan atau bukan. Nah, gambar 1, ini ikan atau sampah? Ya, tidak ikan ya. Ini? Tidak. Yang ini? Ikan. Yang ini? Tidak. Yang ini? Iya. Nih ada info lagi. Nih info yang penting, 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Kasihan ya, laut kita tercemari sama plastik. Nah, lagi. Ikan bukan? Ikan. Iya. Bukan. Nih. Nah, 80% polusi laut berasal dari sisa sampah di daratan yang memperkirakan menimbulkan biaya berapa ini? 13 miliar per tahun, dolar ya. Dolar. Lagi. Ini baru 15 ya, kita bikin 30 aja ya. Ini kan bukan? Ya. Oke, sudah 30 ya. Nah, kerja hebat katanya. Semakin banyak data yang Anda berikan kepada AI, semakin banyak yang dia pelajari. Jadi AI itu harus selalu dilatih supaya dia pintar. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Tadi kita sudah pilih ya, kasih tahu juga polanya ikan dan bukan ikan. Kita coba lihat dia bisa nggak. Nah, kalau ikan dia dimasukin. Hah? Dia salah. Makanya itu kalau AI itu harus selalu dilatih, nggak cuma sekali. Nah tuh, karena dia kurang latihan. Salah ya. Ya. Gelasnya.
Ikannya dibuang tadi ya? Iya, karena kita kurang ngasih ini polanya. Kurang banyak. Tuh. Kurang banyak ngasih pola itu. Oke, sudah ya. Nih, lihat, masih ada sampahnya tidak? Masih. Ini karena kita tidak memberikan banyak pola kepada AI-nya, jadi dia masih belum bisa pintar. Jadi bagaimanapun sepintar-pintarnya program dibuat, tetap membutuhkan bantuan kita supaya program itu semakin baik. Kalau tidak, ya akan terjadi kesalahan seperti ini. Nih, ini yang sudah dia pilih sampah-sampahnya. Oke, sampai di sini paham? Ibu punya LKPD. Tadi apa? Pilar apa tadi? Kita belajar pilar pengenalan pola. Tadi algoritma sudah, pengenalan pola sudah. Sekarang dekomposisi atau membuat langkah-langkah. Ibu bagikan LKPD-nya. Kamu tulis kelompok ya, kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 sampai kelompok 6 kelasnya, dan nama kelompoknya boleh di belakang. Ini adalah cara prosedur membuat mie. Ya, cara-caranya ada nih. Tinggal kamu tulis ulang aja, disusun yang mana, terus peralatannya yang mana yang dibutuhkan, tinggal di checklist. Bisa? Oke. Gabung aja sih sayang. Silakan mengerjakan. Coba dibaca dulu instruksinya. Jangan lupa nama kelompoknya. Nanti kalau sudah dipresentasikan ya. Nama kelompoknya di tempat nama aja kan? Iya, di tempat nama. Ya, ini nama kelompok, kelas. Ini anggota kelompoknya siapa aja. Ini kalau yang dipilih kan caranya yang benar, nanti dikasih. Iya. Kan di dalam kotak itu cara memasak mie-nya, tapi masih tidak tersusun. Kamu susun, tulis di bagian bawah. Iya, disusun, tulis di bagian bawah.
Satu temannya menyebutkan, satunya menulis. Satunya lagi, Bu. Satunya lagi. Nulis. Kalau satu menulis, satunya menyebutkan. Di satunya lagi bisa pilih yang ini nih, yang bagian bahan-bahan sama alat. Boleh dipilih. Tadi si Nafisa malah tulisnya panaskan mie. Panaskan mie. Inggris. Boleh disusun dulu yang mana yang pertama, kedua, ketiga, disusun pakai pensil urutannya biar nggak pusing. Tiga lagi, ayo. Nih susun dulu nggak apa-apa pakai pensil. Di sampingnya boleh disusun dulu pakai pensil. Misalnya yang mana? Yang pertama panaskan. Di sini tulis 1 gitu, biar tinggal disusun. Wih, satu lagi, ayo. Satu lagi. Gak apa-apa, dialasin pakai buku. Ya, udah? Wih, keren. Mau maju? Ini kelompok 3 udah selesai. Kelompok 2. Oh iya, kelompok 2. Ayo. Ayo maju kelompok 2. Oke, sambil mengerjakan, sambil mendengarkan ya. Kelompok 2 mau membacakan hasil diskusinya. Yuk. Panaskanlah air ke dalam panci hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Rebuslah mie selama 4-5 menit hingga matang. Sambil menunggu, siapkan mie ke dalam mangkuk. 5 setelah matang, matikan kompor
Oke, lagi. Tuangkan mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. 7. Aduk mie hingga bumbu tercampur rata. Kemudian mie siap disajikan. Oke, hebat. Betul semua ya. Tepuk tangan. Boleh duduk. Kalian tahu tepuk salut gak? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Gitu ya. Bisa nggak? Ayo kasih salut ke kelompok 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ini dulu ya. Dia sudah duluan. Ayo, habis ini kelompok 5. Persiapkan kelompok 5. Suaranya yang keras ya. Yuk, dibacakan sambil mendengarkan. Panaskanlah air ke dalam panci hingga mendidih. Mie ke dalam air mendidih. Rebuslah mie selama 4 sampai 5 menit. Iya. Sambil menunggu, siapkan bumbu mie ke dalam mangkuk. Setelah matang, matikan kompor dan tiriskan mie. Tuang mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. Oke. Aduk mie hingga bumbu tercampur rata. Mie siap disajikan. Oke, betul tidak? Betul. Oh iya, ininya alat dan bahannya apa? Mie, panci, kompor, mangkuk, dan sumpit. Oke, siap. Boleh duduk. Kita tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri. Salut. Ayo kelompok 5. habis itu kita yang begini. Iya, oke. Suaranya yang lantang kita dengarkan ya. Panaskanlah air ke dalam panci hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Ya. Setelah matang, matikan kompor dan tiriskan mie. Tuang mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. Aduk mie hingga bumbu tercampur rata. Mie siap disajikan. Oke, alat dan bahan. Mie, Ya. panci, mangkok, kompor, sama sumpit. Betul tidak? Oke, boleh duduk. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut. Ayo kelompok 6. Suaranya yang lantang. Yuk, siapa dulu? Panaskanlah air ke dalam panci hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Ya. Rebuslah mie selama 4 sampai 5 menit hingga matang. Sambil menunggu, siapkan bumbu mie ke dalam mangkuk. Setelah matang, matikan kompor dan tiriskan mie. Oke, lagi. Tuang mie ke dalam mangkok. Ya. Aduk mie hingga bumbu tercampur rata. Mie siap dan disajikan. Oke, alat dan bahan? Ada mie, panci, kompor, mangkok, sumpit. Oke, betul tidak? Betul. Tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Ayo, kelompok 4. 3. Yuk. Yang lantang suaranya. Yang pertama, panaskanlah air ke dalam panci hingga mendidih. Terus. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Rebus mie selama 4 sampai 5 menit hingga matang. Sambil menunggu, siapkan bumbu mie ke dalam mangkuk.
Lalu alat dan bahan. Ada pin, Ya. panci, Mm-mm. pin, dan kompor, dan Oh. mangkok. Betul tidak? Betul. Betul, keren. Duduk. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Terakhir, kelompok 4 sudah? Belum? Dikit lagi, oke. Tadi alat dan bahannya apa saja? Ada mie, panci, kompor, sumpit, mangkuk. Tadi ada daging ya? Daging enggak? Daging enggak? Ada stroberi enggak? Susu? Susu pakai susu tidak? Tidak. Kalau yang tidak boleh disilang aja. Yang iya di checklist. Oke, keren. Ibu nilai satu-satu. Sudah? Ayo. Maju dulu ya. Kita dengarkan kelompok 4. Suaranya yang lantang. Ya. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Sambil menunggu siapkan bubuk mie ke dalam mangkuk. Aduk mie hingga bubuk tercampur rata. Ya, alat dan bahan. Kompor dan mangkok. Oke, betul tidak? Betul. Boleh duduk sayang. Keren. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Siapa yang belum dinilai? Dah. Kita belajar apa saja hari ini? Yang tadi pengertian coding apa tadi? Memberikan? Iya, memberikan instruksi kepada komputer. 2, AI itu apa? Mengajari komputer untuk berpikir seperti dengan cara mengenali pola. Apa lagi? Nih. Membuat keputusan dan memecahkan masalah. Tadi ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja? Kita sudah bermain games dekomposisi tadi, sudah mengisi LKPD. Terus pengenalan pola yang robot ocean itu kan, robot laut itu, robot AI di laut. Terus kita sudah belajar tentang apa tadi? Algoritma ya. Ngasih jalan ke anak yang mau beli es krim, algoritma. Terakhir abstraksi, next time kita akan belajar tentang abstraksi ya. Dan masih ada lagi
Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar abstraksi dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hari ini gimana perasaannya belajar ini? Seru? Seru, happy? Ngantuk? Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sudah? Sudah paham? Insya Allah. Oke. Kita akhiri pelajaran hari ini ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan dengan baik. Semoga materinya tersampaikan dengan baik. Next time kita akan bertemu lagi. Oke, kita berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Lomba duduk rapi. Yes, berdoa. Ya, di situ aja. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, terlebih baiknya berdoa. Berdoa selesai. Ya, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Terima kasih banyak anak-anakku.